yang rizkinya ditakar. Kalau ditakar berarti sedikit. Siapa yang istilah-istilah sedikit itu ditakar Al-Quran? Artinya sedikit itu bukan karena Allah nggak bisa ngasih, memang sengaja dikasih begitu berdasarkan suatu hikmah. Jadi kalau rezeki kita kok kemudian pas-pasan, ya, kok cuma segini, ya itu memang ditakar segitu berdasarkan suatu hikmah yang Allah tahu. Siapa yang rezekinya ditakar sedikit, kalau yunfik mimma atahullah, dari yang sedikit itu nafkahkan. Dari yang sedikit yang diberikan Allah itu nafkahkan. Jadi maksudnya gimana? Orang yang kaya nafkahnya sesuai standar orang kaya. Kalau orang nggak punya nafkahnya ya sebagian dari rezeki yang memang dia dapat itu yang standar orang nggak punya itu. Begitu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan mentaklif. Taklif ini adalah beban syariat. Bukan syariat. Allah tidak akan membebani orang dengan aturan syariat kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia dikasih. Jadi biasanya banyak yang salah paham artikan ayat seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering diartikan begini, Allah tidak akan membebani kecuali kemampuan. Dikira bukan ujian itu bukan. Maksudnya Allah tidak akan kasih aturan melewati kemampuan. Jadi kalau dikasih aturan, ya aturan itu ya sesuai dengan kemampuannya. Konteksnya dengan ayat ini sebelumnya adalah kalau orang kaya maka disuruh ngasih nafkah ke istrinya sesuai standar kekayaannya, mampu loh. Kalau orang nggak punya maka diperintah untuk ngasih nafkah sesuai dengan standar rezekinya. Nah itu mampunya. Gak bakal orang yang nggak mampu dipaksa ngasih nafkah sesuai standar orang kaya misalkan. Gak bakal kayak gitu. Gak bakal. Nah, jadi di sini ada fleksibilitas syariat. Yang wajib itu sesuai kemampuan. Jadi sesuai kemampuan siapa ini? Jadi nafkah ini sesuai kemampuan siapa standarnya? Suami. Karena yang di ayat ini yang wajib kan suami. Maka standar kemampuannya kemampuan suami, bukan standar kemampuan istri. Apalagi standar kemampuan tetangganya. Nah, jadi misal ada orang istrinya kaya, pas suaminya nggak kaya, gimana nafkahnya? Apakah harus mengukur standar istri atau pakai kemampuan suami? Pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i adalah ikut standar suami, tentu saja. Berarti meskipun istrinya kaya, biasa makan yang bagus-bagus, tapi kalau dia mau menerima suami yang nggak punya itu, ya udah standarnya itu standar suaminya nafkahnya. Jangan menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya. Begitu. Nah, dari sini maka disyariatkan kalau memilih pasangan itu yang kafalah, supaya kafalah itu standar ya, setara. Kenapa? Supaya nggak turun derajat. Supaya perempuan itu nggak turun derajat. Dan standarnya itu apa? Standarnya kafalah itu apa? Bapaknya. Bapak sama bapak itu kafalah namanya. Jadi besan sama besan. Kalau satu ini anak pedagang sukses, kaya, yang yang satunya juga yang sama ya selevel. Supaya kalau nikah anaknya dia pulang. Yang satu punya anak perempuan ini sukses sekali, kokoh, kaya, terus terima calon mantu anaknya orang biasa yang tidak punya pas-pasan misalkan. Jomblang kan? Kalau mau nggak apa-apa, rela dia sudah nggak apa-apa.
apa-apa, nggak nyari kekayaan, nggak apa-apa, silakan sah pernikahannya. Tetapi ada risikonya, harus mau juga ketika nafkah anaknya turun grade-nya, karena grade yang dipakai grade keluarga laki. Gitu. Jadi ini kelihatan seakan-akan kalau dibahas anak muda-muda itu kayak materi, gitu. Tapi kalau sudah sepuh-sepuh ya kan mesti paham. Saya nggak punya anak perempuan gitu kan ngerti rasanya. Ini bukan soal materi, supaya karena runtutannya itu seumur hidup runtutannya. Nah itu, oke. Jadi supaya nggak jomblang, maka si calon mantu laki-laki itu boyo bisa setara dengan bapaknya, si walinya itu, supaya enak nanti. Si perempuan bagaimana standarnya itu nggak tahu. Ya, oke. Terus kemudian, nah berapa kadar nafkah ini? Nafkah kadar nafkah orang kaya dan orang miskin ini berapa? Nah ini banyak ulama tidak menentukannya. Jadi ulama soal ini ada beberapa pendapat, saya jelaskan dulu. Ada yang mengatakan standarnya itu adalah kecukupan, qadrul kifayah, kecukupan perempuan, istri. Pokoknya sudah cukup, berarti sudah beres. Lebih dari itu ya hanya sedekah saja. Oke, sebagian lagi mengatakan kadarnya adalah sesuai standar tempatnya. Tempatnya di mana? Tempat tinggalnya. Ini pendapat kedua. Tempat tinggalnya di mana? Rata-rata di situ berapa nafkah? Itu yang diikuti. Dasar dua pendapat ini sama. Ayat-ayat lain ya yang mengatakan nafkah itu patokannya bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang sudah standar di menurut orang-orang ini pantas, itu ma'ruf namanya. Ma'ruf. Ini banyak ulama yang berpendapat demikian. Ada juga yang mengatakan sesuai keputusan hakim atau qadhi atau pemimpin lah, pemimpin daerah yang bikin standar, negara bikin standar nafkah minimal sekian. Nah, cuman yang terakhir ini kayaknya nggak ada kan? Negara bikin standar nafkah istri per bulan berapa, itu sehari berapa, kan nggak ada. Jadi kita abaikan. Yang ada dua ini tadi pakai standar daerah, ya, atau pokoknya cukup, berarti kebutuhan pokoknya dianggap cukup, pantas. Nah, cuman kalau begini, kira-kira masing-masing orang akan beda pendapat, tidak cukup soal tidak cukupnya. Beda. Suami istri aja akan bertengkar itu. Suaminya akan bilang, ini sudah cukup segini nih, pantas sudah. Istrinya akan bilang, kurang, ya kan? Nggak akan selesai itu. Kata suaminya sudah sesuai standar, sama kok sama teman-temannya ya segini, sama. Istrinya akan cari bagi-baginya juga, teman-temannya yang lebih tinggi. Karena ya gitu. Akhirnya Imam Syafi'i bikin kebijakan. Beliau tidak memakai ukuran standar itu, tetapi ngasih ukuran real di mana patokannya jelas, orang nggak bisa berdebat lagi. Kalau sudah sampai batas ukuran itu berarti sudah selesai kewajiban, sudah ada dosa lagi suaminya. Kalau kurang, berarti kurang. Berarti masih belum melaksanakan kewajiban. Jadi biar tidak bertengkar menafsiri berapa standar, berapa pantas itu, biar tidak ada pertengkaran soalnya. Karena ini subjektif sekali ini. Cukup bagi satu orang, ada nggak cukup bagi orang lain? Kan begitu. Jadi kasih standar sama Imam Syafi'i. Berapa standarnya? Imam Syafi'i pakai ukuran aparat per hari kalau ada pelanggaran itu
Jadi 1 pot kurang seberapa lah ya? Kok 1 kilo kurang seberapa lah kira-kira ini? Ukuran gampangnya yang mudah diingat. Ada yang bilang 0,67 ya, tapi gampangnya sekilo kurang seberapa lah, kira 3/4 kilo ya, lebih gampang diingat. Nah, gimana terus prakteknya? Begini, kalau orangnya itu nggak punya sama sekali, orangnya itu orang miskin, maka yang wajib adalah 1 pot 3/4 kilo. Ya, kalau mau presisi 0,075 kalau mau presisi, nggak sampai 3/4, tapi itu 3/4 lah, 3/4 beras sehari plus ini beras plus lauk pauk yang standar orang nggak punya. Ya, orang nggak punya itu lauknya apa? Biasanya dapat iwak asin misalkan ada, ya sudah itu. Atau tahu tempe aja ya, tahu tempe ya sudah itu saja. Ini standar minimal. Lebih dari ini berarti sudah bagus. Pas seperti ini ya berarti sudah selesai. Sehari itu. Kalau orangnya, nah 3/4 kilo itu kalau buat nasi cukup makan berapa kali? 3 kali cukup. Dan ini sudah banyak ya. Artinya porsinya sudah banyak 3 kali kan? Sudah makan 3 kali sudah banyak. Iya, sudah kenyang. Artinya sehari itu sudah kenyang banget. Lebih malah. Kalau makan normal itu udah sampai segitu biasanya. Ini artinya bisa makan 3 kali sama cukupnya sudah nasi. Nah, kalau sedang-sedang gimana? Dia nggak miskin, nggak disebut miskin, tapi pertengahan. 1,5 pot. 1,5 pot per hari. Udah sampai. Sekilo. Kalau 0,675 berarti 1,5 itu sekitar sekilo lah sehari. Jadi ini pertengahan. Berarti kalau sekilo berapa? 30 kilo ya sebulan. Kalau kaya ini 2 pot. 2 pot nasi beras 2 pot. 2 pot beras plus lauk pauk yang lain standar orang kaya. Ya daging lah. Kalau menengah ya daging itu kadang-kadang begitu saja kan. Apa ikan gitu ya. Atau tempe sama osengnya sama kerupuknya mungkin begitu ya standar. Sama kuah gitu. Standar lah. Ini yang standar. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kaya dapat sehari sekitar 1,3 kilo, itu lebih kan? Lebih. Nah, kok dikasih standar pakai pot itu kan lebih, nggak mungkin orang makan sebanyak itu. Nah, lebihnya itu bisa jadi uang. Artinya seandainya dijual kan jadi uang. Nah, itu adalah jatah si istri. Berarti itu jajannya. Jadi lebihnya itu kan nggak mungkin makan jadi nasi semua itu. Itu adalah standar sama jajan-jajannya sudah. Ya semuanya ya di situ sudah. Lebih dari itu nggak wajib. Jadi kalau mau mengukur angka suami itu sudah cukup apa belum, maka ukur ke mud ini saja. Berapa plus lauk pauk yang standar, lauk pauk standar plus kebutuhan memasak. Kebutuhan memasak yang tidak bisa tidak. Jadi penggorengan, kompor, LPG itu kan tidak bisa tidak itu. Nah, itu saja. Selebihnya dari itu sudah
Tidak. Berarti sudah sunat saja. Sunat. Itu kalau dihitung kira-kira berapa itu sebulan? 1,5 juta ya. Itu kalau kaya itu sudah. Itu ukuran orang kaya. Kalau nggak punya ada sampai. Tidak sampai setengah. Perkiraan yang nafkah standar itu tidak sampai 1 jutaan kira-kira 1 jutaan. Itu pertengahan. Nah itu yang wajib. Sedikit kan? Sedikit. Kalau yang nggak punya di bawah itu. Kalau ukur nggak usah bau ya, ukur sama berasnya saja itu sekitar 500 ribuan juga. Kalau nggak punya itu satu. Nah itu gimana? Memang standarnya rendah. Standarnya rendah. Kenapa? Ingat pedoman yang kemarin. Tidak pakai standar tinggi supaya nggak malah masuk neraka. Orang takut. Kalau pakai standar yang berat, nanti orang mau nikah itu takut. Nikah takut banyak zina nanti. Begitu. Jadi memang standarnya rendah yang wajib. Selebihnya dari itu namanya sedekah. Jadi jenengan lebih kan ngasihkan, pasti lebih kan, kalau lebih. Ya itu sudah sedekah terus Pak seumur hidup. Makanya orang menikah itu pahalanya besar. Setiap hari itu sedekah, ke istrinya itu sedekah, ke anaknya juga, karena lebih juga. Ke anak juga sedekah, karena anak itu ya wajib cuma sampai balik. Habis balik itu sudah sedekah. Habis balik itu sudah nggak wajib, kecuali anaknya tidak bisa kerja karena menuntut ilmu, masih sekolah, masih mondok. Nah itu baru itu masih kena orang tuanya kewajiban. Tetapi kalau tidak seperti itu, anaknya cuma nganggur-nganggur di rumah, saudara, itu nggak wajib. Kalau ngasih makan gitu, itu saudara, murni saudara. Nggak dikasih makan pun, tidak salah itu. Salahnya sendiri nggak kerja gitu. Itu sudah di luar itu. Termasuk biaya ngawinkan anak misalkan. Itu saudara. Karena sudah balik, yang wajib itu ya terserah dia. Kalau mau ya dia biaya sendiri. Itu kalau mau wajib-wajibkan. Nah, ukuran balik menurut agama dalam Islam itu yang baku usia berapa? Yang laki berapa, yang perempuan berapa? Usia balik itu berapa? 15 tahun. Atau tidak sampai 15 kalau sudah mimpi basah. Jadi maksimal 15 tahun atau di bawahnya kalau sudah mimpi basah atau N. Kalau perempuan N umur 13 ya sudah 13 balik. Laki-laki mimpi basah umur 12 balik. Kalau udah N dan mimpi basah maksimal 15 balik semua. Sudah di atas 15. Oke. Dan itu sudah bebas. Nanti sebelum usia 16 itu nggak batal wudhu. Kenapa? Sebelum balik kan katanya nggak batal wudhu. Jadi sebelum 15 misalnya belum mimpi basah, belum haid. Jadi menyentuh lawan jenis belum membatalkan wudhu. Oh bukan gitu. Bukan gitu. Kalau batal wudhu nggak pakai balik Pak. Nggak pakai balik, tapi pakai batas syahwat. Kira-kira usia seperti itu orangnya itu sudah bisa nyahwat apa enggak? Jadi kalau lawan jenisnya itu kira-kira udah, kalau melihat auratnya kira-kira sudah syahwat apa enggak? Dan itu tidak sampai balik. Tidak usah sampai balik. Biasanya ulama itu ngasih sekitar 6-7 tahun. Jadi di atas itu usia SD lah. Usia SD itu sudah batal. Gampangnya gini, kasar. SD itu sudah kasar. Kalau masih TK, jadi bukan balik. Jadi kalau nafkah itu balik, balik. Jadi ya sedekah semuanya. Jadi standarnya dibikin rendah.
ini. Belum saya lihat ini. Monggo. Tadi standarnya apa kan mood kan Ustaz. Tapi sekarang kan kebutuhannya kan bukan cuma makan. Ada bayar listrik, terus sekolah anak, itu apa termasuk satu mood itu? Ini nafkah istri yang saya maksud. Berarti diambil istri. Kenapa? Nafkah istri itu berarti diambil istri. Nafkah istri itu yang saya bahas tadi itu nafkah istri. Nafkah istri satu orang. Berarti kalau punya anak banyak ya otomatis akan dikalikan saja. Itu untuk istrinya saja. Memang jatahnya istri. Segitu ya. Bukan untuk makan bersama, bukan. Bukan. Jadi kalau mau makan bersama ya kira-kira saja. Nah, repotnya ukuran Syafi'iyah ini adalah ketika itu sama anak sama apa, itu repot pengaliannya. Karena kenyataannya makan bersama. Yang lebih fleksibel pokoknya cukup. Cukup artinya ya cukup lah. Jangan berlebihan standar begitu. Kalau pakai ukuran macam lain ya, ukurannya ya anak jadi itu saja lah. Kira-kira yang dikasihkan ke istri itu sudah minimal segitu, lebihnya itu kan anak siapa lah itu ya. Bagaimana dengan biaya lain ya itu menyesuaikan dengan kemampuan. Pulsa ya kan kalau nggak punya kan nggak wajib. Listrik misalnya, ya itu kan kalau punya. Kalau nggak punya kan nggak wajib listrik. Seandainya kalau punya banget, nggak bisa nyewa listrik, kan nggak dosa soalnya. Itu yang saya maksud. Karena bukan kebutuhan yang mungkin kalau nggak terus mati gitu kan. Tapi memang sulit banget, memang sulit sekali. Ya sesuai dengan kemampuan yang seperti itu. Baju ini masuk nafkah besar. Jadi nafkah besar itu makan, tempat tinggal, sandang, panen papan. Itu nafkah primer ya. Nafkah primer. Untuk sandang itu baju setidaknya setahun itu 2 baju. Setahun itu 2. Harga standar. Harga ikut kemampuan. Kalau miskin, nah ini nggak bisa diikut ini. Kalau miskin standarnya orang miskin. Nah ini kan bukannya wajib. Makanya saya yakin kalau sekarang itu sudah memenuhi syarat semua gitu. Sudah memenuhi syarat. Kalau sederhana yang menengah ikut baju menengah. Kalau misalkan kaya ya ikut baju standar orang kaya. Jangan yang si suami kaya kemudian dikasih standarnya orang yang biasa-biasa. Itu salah. Ya, menyesuaikan. Semuanya sesuai kemampuan. Bukan pantas gitu. Pantas. Ada pembahasannya tapi kayaknya terlalu kaku. Ada pembahasan kainnya kalau kain sutra, kalau ini kain katun, kalau ini kain wall kan. Ada yang seperti itu membahas sampai seperti itu. Itu gunanya kalau ada sengketa terus kemudian si suami bilang sudah cukup, si istri tidak, nah itu kan harus gitu. Hakim baru memutuskan berapa, ini berapa tanya semua baru dihitung standarnya seperti itu. Jadi ikut standar. Setahun 2. Idul Fitri sampai Idul Adha gitu. Selain itu sudah tidak wajib. Tapi ada usaha. Seandainya nggak mampu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan suaminya tidak bisa memenuhi standar itu, mencukupi standar itu tidak bisa suaminya, gimana terus? Si istri punya 2 opsi. Opsi pertama sabar, itu pahalanya besar. Ya, kalau Imam Malik mewajibkan opsi ini. Bukan opsi. Menurut Imam Maliki sabar itu wajib. Kalau menurut Syafi'iyah sabar itu kayak ini nih sunnah saja, tidak wajib. Karena ada opsi lain. Opsi lain adalah gugat cerai. Dia bisa nikah sama laki-laki yang lebih kaya.
Itu gak dosa. Gak dosa. Realistis. Nah. Jadi kalau fikih sapi itu realistis. Mungkin gak enak ya didengarnya. Mas suaminya gak punya terus istrinya juga cerai karena gak punya. Kalau kita orang timur ini kayak begini nyalakan ini istri gimana sih gitu kan. Tapi fikih sapi ya itu haknya dia. Hanya dia kalau sudah tidak mampu dan memang dia merasa tidak kuat, ya kalau mau cerai ya silakan. Tidak apa-apa itu haknya. Artinya dia tidak tercela, boleh saja. Nah ini yang banyak banyak sekarang. Jadi yang gugat cerai masalah ekonomi itu selamat kalau dipikir sapi. Kalau dipikir pakai standar fikih Maliki itu jelek. Karena diwajibkan untuk bersabar. Wajib untuk bersabar. Kecuali suaminya melakukan maksiat, tukang mabuk apa baru itu tidak apa-apa. Tapi kalau cuma nggak kaya, macam Malik tidak mentolerir itu. Karena nggak kaya itu bukan salahnya. Itu kadang rezekinya saja, dan itu rezeki yang berputar. Jadi tunggu, Bang Hadiratun adalah masalah, tunggu aja. Siapa tahu nanti sukses. Cuma kan harapan itu. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Bagus. Kalau anak sudah besar, apakah punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya? Laki-laki atau perempuan? Jawabannya tidak wajib, kecuali orang tuanya dalam keadaan lumpuh dan tidak punya. Dua syaratnya, lumpuh dan tidak punya. Kalau lumpuh tapi kaya, tidak wajib. Lumpuh dan tidak punya, baru wajib. Itu batas wajibnya. Kalau orang tuanya mampu juga punya pemasukan, tidak wajib orang. Anaknya tidak wajib. Kalau masih itu sedekah. Itu sedekah. Tidak punya tapi Tidak punya, sehat, bisa kerja, wajib kerja sendiri. Jadi kalau masih sehat, bisa kerja, maka nafkahnya itu nggak wajib ke anak, tapi dia wajib nafkahi dirinya sendiri, wajib kerja, meskipun kalau dia nggak bisa kerja, baru anaknya wajib menafkahi. Begitu. Jadi ini harus dipahami ya. Banyak orang yang salah paham, mengira anak itu investasi masa tua. Dia kerja, anaknya disekolahkan. Nanti kalau sudah anaknya gede, anaknya harus nyetor bulanan ke dia. Banyak yang begini ya. Banyak. Kamu nggak kasih hasil kerja apa? Kamu nggak kerja, mana ngirim? Nah itu ditagih banget. Bahkan sampai kadang anaknya jadi bertengkar dengan istrinya sendiri gara-gara orang tuanya minta jatah. Ini salah. Ini salah. Bukan begini. Jadi itu semua anak itu kalau kasih itu sedekah. Kalau orang tuanya masih sehat bisa kerja. Kalau orang tuanya sudah tidak bisa kerja memang sudah tidak keluar memang harusnya itu menurut dokter apa pantas ini kerja obatnya sakit mati ya tuh. Nah itu baru anaknya wajib. Anak yang mana? Semua anaknya yang mampu menafkahi sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Itu yang kaya yang kasih lebih banyak, yang nggak punya yang kasih lebih sedikit. Laki atau perempuan sama. Kalau menantu nggak wajib. Bantu nggak wajib. Kalau ngasih maka itu bagus. Itu yang disebut ma'ruf. Pantas gitu. Pantas adanya. Ya sunnah bagus. Jadi kita kalau bicara wajib, standar itu harus turun sampai ke tingkat rendah. Kalau bicara pantas baru bisa lebih tinggi. Karena pantas ini sunnah. Ya, masuk sih orang tuanya nggak dikasih, dia ngasih ada lebih, dia kasih orang tua.
seperti itu. Anaknya sudah dewasa, bisa kerja sendiri. Kalau bicara wajib, tidak wajib dikasih apa-apa, nggak wajib dibangunin rumah, nggak wajib dinikahkan dengan lima apa, nggak wajib. Tapi yang maksudnya nggak dibantu. Ya cuma gitu aja. Kalau iya ya itu sunnah, dapat pahala sedekah. Kalau enggak ya tidak dosa. Nggak bisa disalahin seolah-olah ini maksiat gitu. Jadi kalau kita tahu standar ini, maka kita diajari untuk tahu berterima kasih ke orang tua. Itu lebih banget itu orang tua kita ngasih itu sudah berterima kasih kita. Suami itu ngasih lebih banyak sudah dari standarnya, harus banyak terima kasih. Suami istri juga itu sudah ngasih banyak, itu sudah lebih dari seharusnya. Ya, itu harus terima kasih. Makanya saya pernah jelaskan kan sedikit kewajiban suami istri itu sedikit, yang banyak itu sunnah supaya bisa dapat pahala semuanya, nggak tanpa diancam pakai dosa. Jadi orang nikah itu akhirnya ringan. Kalau kita nggak pakai standar fikih ini, pakai standar adat kita, pantas itu semuanya. Orang mau nikah itu selalu nikah ini. Karena kewajibannya berat sekali, dikit-dikit neraka gitu. Olah-olah, nah itu repot ya. Ya, seperti itu. Selama istrinya tamkin itu menyerahkan dirinya untuk dijima, untuk dikumpuli sama suami. Kalau istrinya enggak, misalnya istrinya kerja luar negeri misalnya, ya udah, nggak usah dinafkahi, nggak wajib kubur. Ya, seperti itu. Ampun, kita lanjut. Saya Allah ba'da usri yusra. Nah, ini bagian terakhir ayatnya. Allah akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kalau karena ini bicara nafkah, Allah tahu kalau ini repot nafkah itu, repot. Jadi kalau sedang ruwet, sedang nggak cukup, kok ini sulit sekali, ingat ayat ini. Saya Allah ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan. Jadi nggak akan sulit terus kok. Hidup itu repot ya repot, tapi nggak akan repot terus, pasti akan ada syukurnya, pasti akan ada jalan keluarnya. Sudah dinikmati saja prosesnya bersama. Kalau ada yang kurang, maka ya maklumi saja, jangan gasnya betul. Kalau suaminya ngasih kok pas sedikit, ya sudah dimaklumi saja, nggak usah betul banyak ceritanya. Nah nanti juga kalau pas ada yang akan berubah nasibnya. Roda Begitu kira-kira, roda berputar. Ya. Itu tadi kan standar-standar yang normal, miskin, sedang. Nah, ini misalnya suaminya kaya, tapi peliti, gimana? Istrinya itu bagaimana? Harusnya kan ngasih dua mut ya, tapi nggak ngasih 2 mut, ngasih setengah mut. Iya. Pelit lah pokoknya. Suaminya dosa. Katanya boleh nyuri uangnya suami. Kalau saya salah, pernah dengar gitu. Oh iya. Curi apa itu? Apa benar itu? Pertanyaan bagus. Jadi kalau misal si suami ini sudah ada standarnya jelas ya, orang menengah 1,5 mut plus lauk menengah, kok nggak dikasih, istrinya malah atau yang kaya, suaminya kaya, harusnya itu standar orang kaya, istrinya dikasih standar orang miskin. Jadi sama anaknya repot, gimana terus? Maka ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ya, ada orang mengeluh begitu, seorang perempuan mengeluh begitu. Nafkah untuk dirinya dan anaknya itu tidak cukup, padahal suaminya punya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, ya, mayufiki apa yang mencukupi
dirimu istri, wa waladaki dan anakmu bil ma'ruf dengan cara yang pantas, ukuran yang pantas. Jadi sampai batas pantas itu masih boleh. Masih boleh. Itu bukan mencuri itu teknisnya. Mengambil haknya sendiri. Jadi kalau begitu itu bukan mencuri tapi mengambil haknya sendiri. Jadi kalau suaminya mampu, kok nggak ngasih karena pelit misalnya, karena pelit. Seandainya istrinya ngambil gimana dari dompetnya langsung buat belanja sehari-hari, itu pokoknya tidak berlebihan sesuai dengan standar masih, maka itu tidak disebut mencuri. Itu memang ambil haknya dia, nggak masalah. Cuma kalau konotasinya mencuri, konotasinya kan nggak baik. Makanya Kalau itu suaminya berbuat dosa, kemudian istrinya mencuri dengan kata-kata mencuri tadi, apa bedanya? Makanya saya bilang bukan mencuri, itu mengambil haknya. Bukan mencuri. Nggak perlu izinnya. Nggak perlu izin. Ambil di dompetnya itu. Yang lebih bagus tetap dihilang kami. Yang lebih bagus tetap dihilang. Nggak boleh. Kenapa? Kalau bilang kan nggak boleh, pelit. Oh, kalau bilang nggak boleh ya nggak apa-apa, diambil ya. Karena memang itu haknya. Minta cerai nggak boleh, Pak. Kenapa? Minta cerai nggak boleh. Nah, kalau Minta cerai boleh. nah itu Boleh. yang terbaik. Minta cerai boleh. Makanya ada satu hadis. Seorang perempuan minta pertimbangan ke Nabi karena dia janda, mau dilamar oleh seseorang laki-laki. Mau dilamar. Saya mau dilamar ini bagaimana menurutnya? Nabi kemudian kasih pertimbangan. Pertimbangannya belak-belakan. Orang itu kikir, pelit. Kasih tahu orang itu pelit. Jangan menikah sama orang itu. Jadi dari sini kemudian ada hukum ngerasani orang kalau dalam konteks ngasih nasihat calon suami calon istri itu boleh dan harus jujur, jangan dibagus-bagusin kalau tidak, supaya dapat info yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang jelek, orangnya pelit, orangnya suka main pukul misalnya orangnya, itu kasih tahu. Jangan dibagus-bagusin ya. Karena justru kalau bagus-bagusin dengan alasan tidak mau dibangun itu malah salah, itu menjerumuskan. Malah salah. Jadi tidak masalah. Ada orang nanya saya mau nikah sama ini gimana? Oh itu nakal itu orangnya, nggak benar itu. Sebutkan. Bukan gibah. Bukan. Gibah tapi boleh. Gibah tapi boleh. Jadi ada gibah yang boleh. Termasuk di pengadilan itu saksi-saksi itu gibah. Iya saya melihat dia mencuri ya. Itu gibah tapi boleh. Ya begitu. Gitu. Ada lagi? Sabun. Sabunnya lagi. Gitu deh. Nah, kemudian terakhir ada suatu hadis yang menjelaskan tentang ini apakah ini bisa nafkah wajib? Kalau istri itu wajib, anak wajib. Ada nafkah sunnah. Nafkah sunnah itu berapa? Berapa itu nafkah sunnah? Nah, ada satu hadis yang menjelaskan tentang kadar sedekah yang sedikit banyak ini. Kata Rasul, ya, Rasul itu bercerita ada tiga orang yang mempunyai seorang pertama punya 10 dinar, asyaratu dananya. Pada sadaqah min habili punya 10 dinar, sedekah 1 dinar. Orang kedua itu punya 10 ukiah itu kantong, 10 kantong uang. Maka kemudian dia bersedekah dengan 1 kantong. Ada lagi orang ketiga punya 100 ukiah, 100 ukiah.
sedekah 10. Terus Rasulullah mengatakan bil ajri sawa. 3 orang ini yang nominal sedekahnya berbeda tapi pahalanya sama. Kenapa? Kullu tasaddaqa bi muslimanihi. Masing-masing orang ini sedekah 10% dari hartanya. Jadi ukuran sedekah itu apa? Persentase kekayaan. Jadi jenengan sama-sama naruh di masjid ini 5.000 beda. Siapa dulu yang naruh di masjid 5.000 itu? Penghasilannya berapa? Kalau penghasilannya makin rendah, naruh 5.000 itu besar. Tapi yang penghasilannya tinggi, naruh 5.000 itu kecil. Karena hitungannya adalah persentase. Jadi itu. Makanya apa? Dengan lanjutan ayat sebelumnya bahwa Allah itu tidak memerintah kecuali kadar kemampuannya, itu yang buruk. Jadi kalau orang kaya, kalau sedekah standarnya orang kaya. Kalau orang miskin ya pakai standar orang miskin, begitu saja. Tidak perlu dipaksa. Kalau mau maksa, nggak apa-apa. Pokoknya batasnya masih wajar. Jangan sampai menyusahkan yang punya jatah wajib. Oke, buat saya kira demikian. Ada pertanyaan? Ini ayat berikutnya nanggung kalau saya baca karena hampir habis waktu kita. Sekian, wallahu a'lam. Alhamdulillah alamin. Tentu diwakili oleh Allah tidak sekarang kita ambil masalah Allah sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa jadi dari bapak rumah bapak dari bapak masuk kata jawabina Allah kita sekian orang berdoa sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.